Pemirsa, tersangka pencabulan santriwati MSHT belum berhasil dibawa polisi ke Mapolres Jombang, Jawa Timur. Polisi masih bernegosiasi dengan pihak keluarga. Mengapa begitu sulit menangkap tersangka? Kami akan bahas bersama dengan Muhammad Soleh, kuasa hukum korban. Assalamualaikum, selamat malam Pak Soleh. Selamat malam Mas Abang. Pak Soleh, Anda kaget tidak? Anda terkejut tidak bahwa upaya penghadang-hadangan, kemudian juga proses panjang untuk menangkap tersangka harus dihadapi oleh polisi? Iya, kami cukup kaget bahwa saat ini pelaku belum ditangkap ya. Dan justru kemudian ada upaya penghalang-halangan, sebenarnya upaya penghalang-halangan terhadap proses penangkapan pada pelaku tidak hanya terjadi satu kali, namun sudah berulang kali. Setidaknya kami mendapat sudah terjadi dua kali penghalangan terhadap upaya penangkapan terhadap pelaku. Oke, menurut Anda mengapa bisa begitu sulit untuk menahan tersangka? Ya, sulitnya menahan pelaku atau menangkap pelaku ini karena itu tadi pelaku berlindung di dalam pondok pesantren dan kemudian banyak simpatisan yang kemudian melindungi pelaku ya. Dan ini saya rasa juga salah satu hal yang harus ditanggung oleh penegak hukum, dalam hal ini pihak kepolisian dan kejaksaan, yang mana dalam proses kasus ini yang cenderung lamban sehingga ya akhirnya tersangka kabur dan DP. Oke. Kami dengar ada 5 orang korban dan salah satu korban yang merupakan saksi pelapor adalah klien Anda. Yang ingin kita tahu kembali, yang ingin kita disegarkan kembali informasinya adalah modus yang dilakukan oleh tersangka untuk mencabuli klien Anda. Bagaimana Pak Soleh? Ya, jadi modus dari tersangka adalah pertama melakukan rekrutmen pada tahun 2017, tepatnya pada bulan Mei 2017, pelaku melakukan rekrutmen untuk klinik kesehatan. Jadi santri-santri kemudian kemudian dipilih untuk mengikuti seleksi menjadi karyawan di klinik kesehatan yang dimiliki oleh pelaku. Nah, dalam proses seleksinya kemudian pelaku melakukan upacara dan di dalam kolam dan sebagainya yang kemudian meminta para korban untuk telanjang, kemudian korban dibawa ke kamar tertentu yang seolah-olah itu melakukan wawancara, padahal di tempat itulah kemudian para korban diperkosa. Kuasa hukum salah satu korban, saksi pelapor dalam hal ini. Lantas Pak Soleh, kalau Anda lihat betapa banyak intimidasi, upaya penghalangan yang dilakukan oleh kelompok orang yang dalam hal ini melindungi tersangka ya, apakah upaya yang sama, intimidasi dan lain sebagainya pernah dialami oleh klien Anda? Iya, jadi klien kami kemudian mendapatkan banyak sekali ancaman dari para simpatisan dari pelaku maupun terhadap orang tuanya yang kemudian meminta untuk mencabut laporan dan lain sebagainya. Untuk itulah kemudian kami tim kuasa meminta dan mengajukan hal ini kepada LPSK, dan alhamdulillah kemudian LPSK memberikan perlindungan kepada korban sehingga kemudian dalam kesehariannya korban selalu mendapatkan pemantauan dari LPSK. Artinya kami memastikan saat ini saksi korban dalam hal ini pelapor dalam keadaan aman ya? Ya, dalam saat ini dan semoga sampai seterusnya korban dalam keadaan. Oke, Pak Soleh, kalau Anda bisa ceritakan kepada kami mengenai sosok dan profil tersangka yang mendapatkan perlindungan dari tidak sedikit orang. Saya sebutkan tadi 300 itu dibawa ke kantor polisi. Belum lagi kita berhitung berapa yang bertahan di sana.
Ya. Seperti apa pengaruh yang bersangkutan sampai orang mau melindungi dirinya yang dalam tanda kutip disangkakan kasus pencabulan? Iya, kalau untuk pelaku ini saya tidak tahu ya bagaimana pengaruh yang bersangkutan, tapi memang kalau orang tua atau bapak dari pelaku itu adalah kiai yang cukup disegani, dan memang informasi dari kawan-kawan di Jombang, sekali ada politikus nasional kemudian dalam kampanye dan sebagainya sowan kepada orang tua dari pelaku. Nah, kalau dari keterangan korban, pelaku ini mengaku memiliki dia sebagai mursyid, gitu, sudah dilantik sebagai mursyid dan memiliki ilmu metafisika itu yang kemudian bisa menyikapkan dirinya sendiri dengan siapapun. Nah, mungkin hal-hal yang di luar nalar seperti itulah yang kemudian banyak dipercayai oleh para pengikutnya. Ya, kita akan nantikan seperti apa upaya polisi untuk menahan tersangka. Terima kasih atas waktu Anda berdiskusi, berbincang bersama kami, Pak Soleh.